Hello everyone, welcome to our channel, podcast of Doctoral Program in Education. Today, we will explore the rich cultural heritage of Palembang, a city located on the bank of the Musi River. Palembang is not only famous for its delicious food like a pempek, but it also has many unique traditions and local wisdoms. Let's delve deeper into the cultural heritage that make Palembang so special. Don't forget to like, comment, and subscribe so don't miss out on other interesting video. Let's get started. Selamat pagi semuanya, selamat bahagia. Hari ini kami sangat bahagia sekali di podcast program studi doktor. Kami kedatangan dua narasumber yang luar biasa yang memiliki pengalaman ataupun wawasan terkait dengan teknologi ataupun difusi teknologi. Nah, dari hari ini kami akan membahas terkait difusi teknologi untuk kegiatan pembelajaran dan pengajaran, yang mana dari teknologi tersebut kita bisa menggunakan atau meng-highlight culture budaya kita masing-masing. Baik, selamat pagi, halo, dengan ada Ibu Roma, ada Bu Ayu. Apa kabar Bu Roma, Bu Ayu? Alhamdulillah baik ya Bu, sudah excited banget ini duduk di sini bersama ibu-ibu yang super hebat. Oh, thank you. Oke, apa kabar Bu Roma? Oh, baik sekali, Wati. Oke, alhamdulillah. Nah, sebelum kita masuk ke topik kita yang luar biasa, pengen tanya dulu, saat ini Bu Roma kegiatannya atau aktivitinya di mana? Di instansi apa atau kesibukannya seperti apa? Saat ini saya sedang mengikuti program doktoral di Universitas Sriwijaya, dan saya bekerja di Winradenpata Palembang di Prodi Pendidikan Bahasa Inggris, Ibu. Oke, mantap sekali. Kalau Ibu Ayu bagaimana? Saat ini saya sebagai mahasiswa doktoral di Universitas Sriwijaya dan juga jadi dosen di Universitas Sriwijaya. Wah, oke. Baik. Nah, pemirsa, kemarin kita dapat kiriman bahwasanya pengen sekali mengundang para narasumber yang bisa membuka wawasan kita bagaimana kita bisa menggunakan culture kita, budaya kita. Kita bisa gunakan atau kita bisa manfaatkan itu untuk meningkatkan kemampuan skill ya, khususnya berbahasa Inggris melalui teknologi. Nah, bagaimana pendapat ibu-ibu terkait dengan teknologi saat ini? Karena kita tahu ya, teknologi itu sangat dibutuhkan baik kalangan guru dan juga pendidik. Ibu Ayu bagaimana? Tentu sangat membantu ya teknologi saat ini, karena di zaman dulu yang tidak ada teknologi, kita sangat susah untuk mencari informasi, untuk kreasi. Oke. Ya, seperti kita ketahui, teknologi itu membantu kita dalam proses kegiatan belajar mengajar. Seperti contohnya untuk sekarang ini kita hanya perlu satu laptop atau satu handphone, kemudian kita bisa melakukan kegiatan pembelajaran dan pembelajaran. Oke, ya saya setuju sekali dengan pendapat Bu Ayu dan Bu Roma. Kalau dulu ya kita belajar, kita sebagai guru ataupun dosen, kita harus bawa begitu banyak perangkat untuk menunjang kegiatan pengajaran kita. Tapi saat ini dengan adanya satu laptop saja, kita bisa mengimprove atau kita bisa memberikan informasi kita. Baik dalam skill ya, berbahasa Inggris ada speaking, reading, writing, dan juga listening. Nah, dari teknologi itu saya pengen mengerucut ya. Saat ini sangat familiar sekali dengan ada yang namanya AI ya, Artificial Intelligence. Dan AI itu menurut saya itu adalah sesuatu yang sangat menunjang ya bagi kita sebagai pendidik ataupun dosen ya. Karena sebagai dosen itu kegiatan mengajar, penelitian dan pengabdian masyarakat itu bisa kita gunakan AI untuk membuka wawasan kita. Nah, bagaimana Bu Roma dan Bu Ayu itu menyikapi AI, atau seberapa penting sih AI dalam mensupport kegiatan ibu-ibu dalam kegiatan mengajar ataupun pembelajaran kuliah doktor? Oke, karena saya jadi mahasiswa dan juga dosen, saat ini saya telah menerapkan AI dalam kehidupan sehari-hari saya, dan tentunya telah saya terapkan kepada mahasiswa saya tentang AI tersebut, dan mereka telah menerapkan dalam kehidupan sehari-hari mereka juga. Ya, saya juga di Winradenpata itu juga mengajarkan pada mahasiswa saya bagaimana penggunaan AI agar bisa menunjang kegiatan pembelajaran mereka.
Tapi kita tidak boleh terlalu tergantung dengan AI karena itu akan membuat kita menjadi malas dalam berpikir, Ibu Asti. Oke, baik sekali. Nah, AI dan difusi teknologi. Saya punya satu ide di sini ya, di mana divisi teknologi itu seperti kita ketahui tidak semulus-mulusnya. Artinya tidak begitu halayak masyarakat dengan mudah menerima, oh teknologi ini bagus, oh teknologi ini bisa kita pakai untuk mengajarkan anak didik kita. Masih ada saja di dalam realitinya beberapa para pendidik itu yang menganggap teknologi itu ribet, teknologi itu gimana, serta mereka kebingungan dalam mengaplikasikan teknologi itu sendiri. Nah, saya ingin menggarisbawahi atau memberikan satu contoh anak dari AI. Misalnya ada kata TTS ya, ada namanya text to speech ya, itu juga menurut saya itu anaknya dari AI, di mana kita bisa menghasilkan teks ya menjadi audio, menjadi speech ya, yang sangat saat ini menurut saya itu sangat baik sekali untuk kita sebagai pendidik dosen ya, agar kita bisa mengajarkan 4 skill dalam bahasa Inggris ya, baik itu listeningnya, reading, dan juga speakingnya. Nah, menurut Ibu berdua, bagaimana sih text to speech itu sendiri? Apakah di tempat Ibu mengajar ataupun kegiatan perkuliahan itu sering menggunakan AI text to speech, atau memang masih sesuatu yang baru seperti saya katakan tadi, difusi teknologi tersebut masih awam? Kalau di dalam ruang lingkup saya, AI itu belum terlalu familiar, khususnya di bagian text to speech tadi. Oke, artinya AI mereka tahu tapi text to speech tidak begitu banyak yang Iya. tahu, seperti itu ya. Iya, text to speech itu masih jarang kita gunakan. Seperti kita ketahui, text to speech itu adalah merubah dari teks menjadi audio visual. Oke, berarti luar biasa sekali ya sebenarnya kalau masyarakat atau pendidik itu tahu Betul, manfaat Bu dari Asti. text to speech itu. Karena kalau dulu kan kalau kita mau belajar bahasa Inggris kita harus cari dulu di YouTube ya. Kita harus cari native dan itu sangat terbatas sekali. Tapi kalau sekarang sesuai dengan kebutuhan kita mau mengajar apa, misalnya hari ini kita mau mengajar English for Economics ya. Nah, ada teks yang kita pengen mahasiswa kita baca, ayo baca semuanya dengan bahasa Inggris seperti ini dengan baik. Nah, kita bisa langsung hasilkan ya audio yang sama, benar-benar sama dengan orang native. Nah, terkait itu saya ada satu pertanyaan ini. Adanya etnopedagogi ataupun budaya di suatu daerah. Ngomong-ngomong, Ibu berdua dari daerah mana nih? Kalau saya dari daerah Komering, Komering? Saya dari Kaya Agung, Ibu. Oke, Komering, Kayu Agung, dan saya Palembang. Kalau saya sendiri, saya punya banyak ya tradisi-tradisi Palembang yang sebenarnya bisa kita angkat ya untuk mengajarkan mahasiswa kita dalam skill berbahasa Inggris. Misalnya saja ada kebiasaan orang Palembang seperti tolo ayam merah ya, tolo abang. Nah, untuk memperingati hari 17 ya, menyambut hari 17. Dan saya yakin juga ibu-ibu berdua memiliki banyak sekali ya daerah dari eh, Komering dan juga dari Kayu Agung. Nah, bagaimana menurut Ibu sendiri budaya Ibu sendiri bisa Ibu angkat sehingga setelah Ibu angkat bisa Ibu gunakan sebagai media untuk Ibu mengajarkan bahasa Inggris itu sendiri, tapi yang dengan tujuan yaitu menggunakan teknologi. Nah, bagaimana? kalau saat ini saya punya ide untuk membuat website yang dimana semua orang tuh bisa mengakses website itu dengan yang berisi tentang aplikasi text to speech ini. Oh, bagus sekali. Jadi, Ibu punya ide, ada website, di mana website tersebut Ibu gunakan ya, integrasikan teknologi AI, ialah text to speech ya, dalam website Ibu sendiri. Oke, good. Kalau Bu Roma bagaimana? Kedepannya saya ingin mengembangkan suatu e-books yang nantinya salah satunya itu berisi, misalnya di readingnya itu kita menggunakan TTS tadi, Ibu Asti. Text to speech ya? Text to speech. Jadi dari di readingnya itu nanti itu tidak hanya melulu mahasiswa itu membaca apa yang kita bikin, tapi
mahasiswa itu juga bisa mendengar secara Oke. audio apa yang kita tulis di situ. Oke, bagus sekali. Wah, dari pembicaraan ini saya dapat wawasan baru ya, ilmu baru. Artinya, dengan etnopedagogi, misalnya saya ya tadi ya dari Palembang, Sumatera Selatan, saya ambil culture budaya Palembang. Eh, apa tadi Telok Abang ya? Misalnya judulnya Telok Abang memperingati 17 hari kemerdekaan RI. Lalu bisa saya masukkan di dalam website gitu ya, atau Iya, e-book bisa seperti iya, itu, atau boleh applications mobile di mana teks tersebut bisa kita berubah hasilkan menjadi audio. audio ya. Nah, sebenarnya itu sangat luar biasa ya pemirsa, ketika banyak audiens yang tahu teknologi ini sendiri, difusi teknologi khususnya AI, AI text to speech tadi bisa dipahami oleh beberapa, bukan beberapa tapi seluruh para pendidik dan juga para peserta didik. Wah, pemirsa, jadi setelah dari perbincangan ini kita banyak sekali ya mendapatkan wawasan baru, informasi baru. Ternyata teknologi itu memiliki dampak yang luar biasa untuk kita sebagai pendidik dan juga para peserta didik. Saya mau mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada para Terima kasih Bu narasumber, Asti. Bu Roma, Bu Ayu, sukses selalu untuk karir dan masa depannya. Amin. Terima kasih. Iya, terima kasih podcast program studi doktor pendidikan telah menyaksikan podcast kita hari ini terkait difusi teknologi khususnya AI text to speech untuk mengembangkan keterampilan berbahasa Inggris. Selamat pagi, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye.